Pemirsa, sore ini saya mendapat kesempatan istimewa mewawancarai orang yang paling sibuk di Republik pekan-pekan ini, Pak Kapolri Listio Sigit. Dan tiap hari orang membicarakan di media, di sosmed, bahkan di warung kopi, dan tiap hari juga ada yang memuji, ada juga yang mencela. Ya namanya hidup sebanyak yang sayang kita, Siap, sebanyak itu juga yang gak sayang kita. siap. Pak Kapolri, saya panggil apa ini? Jenderal atau? Ikut Bang Karni aja. Yang enaknya yang mana? Baik, Jenderal. Jadi saya prihatin juga selama ini, kok musibah yang datang ke Polri dan juga tentu saja menyangkut Pak Kapolri sejak menjabat malah, itu silih berganti. Yang terbesar tentulah dengan peristiwa terbunuhnya Brigadir J. Dan kemudian disusul lagi dengan terjadinya peristiwa di Malang di Stadion Sepak Bola yang menewaskan 135 orang. Tapi juga saya pikir udah selesai. Ada lagi Kapolda kampung saya lagi, Sumatera Barat. Tiba-tiba ditangkap gara-gara dia menjual lagi barang bukti narkoba sabu sebanyak 5 kilogram dan yang dia minta 10 kilogram. Saya juga prihatin karena Kapolresnya itu kalau saya ke Bukit Tinggi langsung nemuin saya di Polres dan dia baru kepingin naik pangkat karena Kapolresnya jadi Polresta. Jadi walaupun dia dipindah sebelumnya, tiba-tiba terjadi musibah ini. Dan juga di peristiwa Sambo, saya juga prihatin Pak, karena banyak perwira-perwira muda yang terkena dan saya tahu mereka itu orang-orang yang kerja cukup keras dan punya masa depan yang menurut saya cemerlang, tiba-tiba pada terlibat karena obstruction of justice. Dan itu semuanya itu yang saya sedih lagi apa? Itu banyak di antara mereka yang panggil saya itu Ayanda, Pak. Siap, siap. Jadi, aduh gimana ini? Dan itu di luar apa ya yang kita pikirkan. Awalnya memang orang melihat apa tuh kok lamban untuk Sambo. Berhari-hari belum juga bisa dipastikan siapa tersangka segala macam. Tapi belakangan baru saya pahami bahwa Pak Kapolri itu betul-betul hati-hati. Dan saya juga memahami bagaimana penyidik sebuah perkara yang skenario-nya tiap sebentar berubah, artinya pengakuan juga berubah. Dan tidak hanya itu, TKP pun berubah. Jadi kalau jenderal waktu itu ikut pengakuan yang pertama, itu terjerumus saja itu. Tapi ini belum berhenti, jenderal. Menurut jenderal, apa yang salah dari Polri kita? Dan apa yang harus dilakukan ke depan? Terima kasih Bang Karni. Jadi mohon maaf sebelumnya baru sempet ini waktunya bisa ngobrol dengan Bang Karni dan ini merupakan kesempatan yang baik juga buat kami untuk bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tentunya apa yang harus kita lakukan ke depan. Sebenarnya di awal pada saat kami memaparkan program reformasi menuju Polri yang presisi di 4 transformasi yang waktu itu kami sampaikan.
Di situ tentunya, kami mulai dengan pengalaman pada saat kami bertemu dengan masyarakat dan kemudian menanyakan terkait apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat dan rata-rata memang, eee, terkait dengan aspek pelayanan, terkait dengan masalah budaya-budaya negatiflah begitu, yang harus kami perbaiki dan tentunya bagaimana kemudian membuka sumbatan komunikasi yang selama ini mungkin, eee, ruang-ruang itu tidak dibuka kepada masyarakat dan itu yang saat itu kita lakukan sehingga kemudian harapan kita saat itu adalah bagaimana mewujudkan Polri yang, bisa melaksanakan tugas pokok kita di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepolisian dan juga penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis itu, arah kita pada saat itu. Namun di dalam perjalanannya memang kemudian, eee tentunya banyak masukan-masukan, ada yang mengkritik, ada juga yang mengoreksi, ada yang mengapresiasi dan karena dari awal saya membuka ruang dan saya minta kepada seluruh anggota untuk ini saatnya kita untuk mendengar apa yang menjadi keluhan publik karena tidak mungkin kita bisa melihat diri kita sendiri dengan persepsi kita sehingga mau tidak mau kita harus melihat semua itu dari masukan publik untuk kemudian kita perbaiki. Proses itu pada saat itu sedang kita lakukan, artinya, itu juga yang kemudian kami upayakan untuk terus memperbaiki, terkait dengan kekurangan yang tentunya, eee, disampaikan oleh publik kepada kami. Di tengah itu muncul peristiwa FS dan itu tentunya menjadi pukulan berat buat kami karena memang ini juga yang kami lihat kemudian berdampak terhadap turunnya tingkat kepercayaan publik yang waktu itu selama hampir 1,5 tahun, perlahan-lahan terjadi peningkatan dan kemudian tiba-tiba turun. Tentunya di dalam hal menangani kasus FS pada saat itu, kami memang harus sangat hati-hati karena memang banyak masukan yang kemudian masukan-masukan ini harus kami telah. Ada, eee, karena waktu itu arahan saya adalah, eee, lakukan, proses secara tegas, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka karena ini sudah menjadi perhatian publik, saat itu kan begitu. Sehingga kemudian tentunya seluruh masukan-masukan yang kami terima baik dari teman-teman ataupun, anggota-anggota dari Polda, dari masyarakat dan dari Mabes sendiri menjadi bagian yang tentunya harus kami serap dan tentunya terkait dengan penanganan kasus kan tentunya ada aturannya, di mana kita harus mengedepankan alat bukti, mengedepankan scientific crime investigasi karena ini menjadi, pertanggungjawaban pada saat proses sidang. Sehingga tentunya mungkin ada kesan saat itu kok lambat karena memang, masukan-masukan yang kita terima memang berubah-berubah dan berbeda-beda sampai di satu titik kemudian kita mendapatkan 2 alat bukti yang kita anggap cukup dan saat itu, kami segera mengambil langkah-langkah mulai dari, di saat awal menonaktifkan Sambo dan kemudian kita melihat bahwa ada upaya untuk mengaburkan atau menutupi proses penyidikan sehingga kemudian kita, copot dan kita nonaktifkan pada saat itu kurang lebih hampir 35 orang dan saat ini alhamdulillah, semuanya menjadi terang, proses bisa berjalan, ada 2 kasus yang kita proses untuk pidananya yaitu terkait dengan 340, terkait dengan rangkaian dari pembunuhan berencana yang melibatkan FS dan, beberapa orang anggota dan juga, Sipil. masyarakat sipil termasuk juga, yang saat ini sedang bersidang dan juga terkait dengan pengaburan penyidikan yang tentunya di situ ada perusakan barang bukti utama yang seharusnya itu dari awal kalau kita Udah punya. dapatkan itu sudah
terbuka terkait dengan CCTV dan akhirnya itu juga yang kita, proses dengan obstruction. Kemudian terkait dengan yang lain-lain yang terlibat, tentunya ada yang, karena pengaruh relasi kuasa, kemudian karena dia meyakini bahwa yang dia lakukan, eee, sesuai dengan skenario awal seperti itu, ya tentunya ini, kita pilah-pilah dan kita proses, dengan etik dan beberapa orang juga sudah kita PTDH. Dan kami pada saat itu membuka ruang untuk supaya publik melihat bahwa tidak ada yang kita tutup, sehingga kemudian transparansi harus kita tunjukkan mulai dari proses ekshumasi pada saat itu, dan kemudian, bagaimana setiap perkembangan kasusnya juga kita sampaikan ke publik, sehingga publik betul-betul bisa mengikuti bahwa kita serius. Karena ini memang menjadi pertaruhan kami, pertaruhan institusi Polri untuk, mengungkap, secara terang benderang dan, saya kira, ini semua publik bisa melihat dan saat ini kasusnya sudah berpindah dari kepolisian, kejaksaan, dan sekarang Pengadilan. disidangkan. Dan saya lihat juga, teman-teman di pengadilan juga kemudian juga berusaha untuk, menyajikan persidangan supaya bisa diikuti oleh publik. Ini semua bagian dari upaya kami untuk membuat terang terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Tentunya di situ semua akan dibuka, namun, apa yang kami lakukan semua ini sebagai komitmen kami untuk, bahwa kita menunjukkan bahwa terkait dengan penanganan kasus FS ini kita betul-betul serius dan publik bisa menilai di situ. Kemudian itu belum selesai muncul peristiwa Kanjuruhan dan juga tentunya, yang terakhir terkait dengan sabu, yang kemudian melibatkan, Irjen TM. Ini juga tentunya mengagetkan kita karena memang di setiap arahan saya di Vkon itu berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi anggota yang bermain-main dengan narkoba. Ini berkali-kali sudah saya sampaikan dan saya sudah sampaikan kalau sampai ketahuan siapapun pasti akan saya proses tegas. Tidak pandang bulu apakah jabatannya itu di level Polres, di level Polda, apakah itu Pama, Pamen, Pati sekalipun pasti saya tindak tegas. Saya sudah sampaikan dan ternyata di proses ini saat awal kita mendapati bahwa ada laporan terkait dengan pengungkapan sabu yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat pada saat kemarin itu. Awalnya hanya melibatkan 3 orang sipil, namun setelah proses perjalanannya diikuti, ternyata melibatkan 2 anggota saat itu. 2 anggota Polsek berpangkat Bintara dan kemudian anggota Polsek berpangkat Kompol, jabatannya Kapolsek. Kemudian ditarik lagi ke atas, muncul nama AKBP D yang Bang Karni kenal. Dari situ kita tarik lagi, muncul nama L dan kemudian ada indikasi keterlibatan Irjen TM. Tentunya terkait dengan hal tersebut, saya harus menunjukkan komitmen bahwa pemberantasan narkoba, saya minta untuk tidak ada yang main-main, yang melanggar tentunya kita proses tegas. Tentunya ada 2 hal terkait dengan masalah ini, proses pidana dan proses kode etik. Dan ini semuanya saat ini sedang berjalan. Jadi ini juga message untuk seluruh anggota yang lain, saya minta ini yang terakhir untuk masalah-masalah seperti ini. Namun kalau masih terus dilakukan ya tentunya komitmen saya untuk menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun terpaksa harus saya lakukan. Tapi saya kira Bang Karni, anggota-anggota kita tentunya juga pasti ingin berbuat baik. Dengan adanya pelajaran ini saya minta mereka untuk mengubah
kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tentunya itu bisa merusak institusi akibat perbuatan-perbuatan. Bang Karni bisa bayangkan 400.000 lebih anggota kita yang bekerja keras hanya gara-gara 2 kasus ini tambah Kanjuruhan, itu tentunya berdampak yang luar biasa terhadap kepercayaan publik. Jadi tentunya di satu sisi saya harus lakukan punishment yang keras terhadap perilaku yang tentunya berdampak terhadap institusi, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya sadar, mengerti bahwa itu tidak boleh dilakukan. Namun di sisi lain saya juga minta kepada anggota untuk melakukan pembenahan, utamanya tinggalkan yang namanya budaya-budaya yang negatif yang selama ini itu menjadi labeling di masyarakat, karena ini saatnya berubah. Tinggalkan zona nyaman. Kalau kita ingin menjadi Polri yang kemudian semakin hari semakin baik, karena ini adalah pertarungan kita bersama, Bang Karni. Dan saya kira seluruh anggota memahami ini dan kita kompak dalam hal ini. Mudah-mudahan mohon doanya.